Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat. Sebagaimana Allah tidak separuh-separuh memberikan nikmat kehidupan buat kita, maka jangan separuh-separuh dalam bertakwa kepadanya. Jangan sampai keluar dari forum Jumatan ini tidak bertambah nilai ketaatan, nilai keimanan, dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti gagallah sholat Jumat kita ini. Tema khutbah pada hari ini seputar tazkiyatun nufus atau penyucian jiwa. Kalau seorang psikolog dalam sebuah trainingnya membawa gelas seperti ini, separuh kosong, separuh air, biasanya sudah bisa kita ketahui. Untuk mengetahui bagi psikolog orang ini positive thinking atau negative thinking, lihat cara pandang dia terhadap gelas ini. Separuh kosong atau separuh isi. Kedua-duanya benar. Yang menjawab separuh kosong biasanya orang pesimis. Yang menjawab separuh isi biasanya orang optimis. Kedua-duanya benar. Tetapi kali ini agak berbeda. Seorang pakar masuk ke ruang training untuk terapi membawa gelas seperti ini. Lalu dia berkata, saya tidak akan menjelaskan soal separuh isi atau separuh kosong. Persoalan hidup, beban hidup itu seperti gelas ini. Bukan berapa beratnya, tetapi berapa lama Anda memegang beban ini dalam hidup Anda. Saya tidak tahu berapa persisnya, berapa gram beratnya air yang ada di dalam dan gelas ini. Kalau saya pegang gelas ini hanya 1 menit, mungkin saya masih mampu. Tapi persoalannya kalau saya harus memegang benda ini yang ringan ini selama 1 jam, kira-kira bermasalah dengan tangan kita semua. Lalu apa jadinya kalau kita pegang ini 1 hari penuh? Ini tentu akan bermasalah bagi kita. Beliau mengatakan bahwa penyakit jiwa, beban-beban jiwa, tekanan-tekanan mental pada manusia persis seperti ini. Seperti ini beban jiwa manusia kalau dia tidak pandai menjalani hidup dengan baik. Bayangkan jika 1 hari pikiran kita dibebani oleh sesuatu yang berat. Maka seharian kita pikirkan itu membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Seandainya kita pikirkan itu sebentar, beban itu mungkin tidak bermasalah. Kita bisa sanggup menjalaninya. Tetapi jika itu berhari-hari, maka kita tidak bisa bekerja optimal. Kreativitas tidak berkembang. Malam juga tidak nyenyak tidurnya dalam kegelisahan. Pagi pun dalam keadaan susah. Karenanya, sidang Jumat rahimakumullah, saya akan mencoba membahas bukan dari sisi psikologisnya, biarlah para ilmuwan psikologis yang membahas itu. Saya akan mengambil solusi menghadapi jiwa seperti ini dari surah Ad-Duha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Dan Tuhanmu wahai Muhammad pasti akan memberikan kepadamu sesuatu yang kamu ridhoi. Kamu akan puas menerimanya. Pertanyaannya adalah, kenapa bukan fatas sa'ad as-sa'adah?
bukan kebahagiaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad di ayat itu. Di sini perbedaan mendasar antara psikologi Islam dengan psikologi konvensional dalam mencapai puncak ketinggian hidup ini, kemuliaan hidup ini. Ketahuilah bahwa perbedaan mendasar psikologi konvensional selalu menjadikan happiness, kebahagiaan itu sebagai puncak keberhasilan hidup. Itu yang namanya as-sa'adah. Tetapi Islam, kita kalau ingin sampai pada puncak kemuliaan hidup, itu tidak sampai yang namanya happiness saja. As-sa'adah, tetapi ar-ridha. Mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sisi ilmiahnya kira-kira begini. Karena ilmu psikologi juga ilmu tebak-tebakan. Dasarnya teori empiris berdasarkan konsep psikologi dan filsafatnya siapa. Sekarang kita coba lihat sisi Islam. Dari sisi Al-Quranul Karim. Bukan wala sawfa yu'tika rabbuka fatas'ad, dan Tuhanmu pasti akan memberikan kebahagiaan kepadamu wahai Muhammad, tapi fatarallah. Sebab happiness, kebahagiaan itu bisa hilang. Tidak mungkin orang itu bahagia seterusnya, tidak mungkin. Jadi kalau itu yang mencapai puncak atau itu yang dijadikan sebagai tujuan terutama dalam hidup, maksimal kebahagiaan yang akan Anda peroleh cuma 50%. Sebab tidak bisa kita bahagia selamanya. Jadi teori psikologi, kalau hanya sampai di situ pemahaman kita, maka kita tidak akan pernah sampai pada puncak kebahagiaan yang sebenarnya. Baik, ada istilah happiness, ada istilah well-being. Saya tidak ingin masuk ke ranah psikologi yang umumnya kita tahu dalam training-training. Saya ingin bawa kepada dunia Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Nabi Muhammad SAW pernah menghadapi 3 persoalan besar dalam hidupnya. Dan ini 3 kategori umum yang setiap manusia akan merasakannya, tekanan batin ini. Tapi jangan khawatir, Al-Quran memberikan 3 solusinya. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Muhammad, bukankah dulu kamu hanya seorang anak yatim? Bisa yatim definitif, bisa yatim sosial yang dihadapi oleh manusia. Tak berayah, tak beribu. Bahkan ayahnya sudah wafat sebelum dia terlahir. Betapa beratnya jadi anak yang tidak mengenal rupa ayahnya sendiri. Berat. Di Indonesia ini banyak anak-anak lapar ayah. Adanya ayah seperti tiadanya karena ayah sibuk dengan urusannya sendiri. BKKBN menyatakan separuh anak Indonesia umur 0 sampai 15 tahun rada kebanci-bancian. Karena anak Indonesia kekurangan asupan ayah, lapar ayah. Itu dalam konferensi internasional. Ayah sibuk dengan urusannya sendiri. Nabi Muhammad SAW terlahir dalam keadaan yatim, tak berayah, tak beribu, bahkan tak mengenal ayahnya. Kemudian diasuh oleh kakeknya. Lalu diasuh kemudian oleh pamannya. Lalu kemudian Allah tolong Nabi Muhammad. Lalu Allah kemudian berikan kepadanya sahabat-sahabat setia. Dan kemudian hidupnya menjadi jaya. Tertopang oleh lingkungan kiri kanannya. Itu Nabi Muhammad dulu persoalannya cukup besar. Alam yajidka yatiman fa'awa. Yang kedua, wa wajadaka dhallan fahada. Aku mendapatimu dalam keadaan tersesat. Kamu tidak tahu apa itu Alkitab. Kamu juga tidak mengerti manfaat sebuah iman.
Ini orang-orang yang sekarang sedang berdebat tentang nikah beda agama. Kalau tidak memulai segala sesuatu dengan subhanallah, berdebat, sesat di atas nama Tuhan. Enggak boleh main-main. Wa qalu ittakhadallahu walada. Mereka mengatakan Tuhan punya anak. Al-Quran mengajarkan bagaimana berargumentasi secara rasional ketika menghadapi orang-orang yang mengatakan Tuhan punya anak. Jangan pakai logika kita, enggak masuk. Pakai logika Quran, bagaimana Allah menjelaskan positioning dirinya secara rasional ketika ada orang yang menistakan Allah bahwa Allah punya anak. Dan apakah dia disebut orang yang beragama dengan cara itu? Subhanallah, Allah mengatakan kamu harus bertasbih dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ballahu ma fis samawati wal ard. Yang kedua, Anda harus jelaskan kepada orang itu, milik Allah lah seluruh yang ada di lapisan langit dan bumi. Dan yang ketiga, kullun lahu qanitun. Dan semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membutuhkan semuanya, Allah tidak punya pewaris dalam hal ini. Ini 3 argumentasi ketika berhadapan dengan orang-orang yang mengatakan Tuhan punya anak. Sampai di sini. Nabi Muhammad saat itu belum tahu apa yang disebut dengan Alkitab, apa yang disebut dengan Al-Iman. Dia cuma berargumen dan berargumen. Sama seperti kita, ketika hidup hanya mengikuti selera, cara berpikir, kemudian ilmu yang kita dapati. Kalau kita tidak difahamkan Alkitab, hidup kita ini gelap, sesat. Allah kemudian fahamkan kepadanya Alkitab. Allah kemudian cahayakan hatinya dengan Al-Iman. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah adalah orang yang mendapatkan 2 kebahagiaan itu. Yang ketiga yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW adalah wa wajadaka ailan fa'aghna. Dan Allah mendapatimu dalam keadaan miskin, lalu kemudian Allah cukupkan kamu. Untuk itu, karena kamu sudah mendapatkan 3 dariku wahai Muhammad, fa'ammal yatima fala taqhar, maka yatim janganlah kamu hardik, termasuk yatim sosial. Jangan mengaku berislam kalau tidak punya posting dana khusus untuk anak yatim. Kita hanya seorang pendusta agama. Yang kedua, wa ammas sa'ila fala tanhar, karena dulu kamu tersesat lalu sekarang aku berikan kamu kecukupan iman dan pemahaman tentang Alkitab. Wa ammas sa'ila fala tanhar, kalau ada peminta-minta, apakah mereka minta materi atau minta pengetahuan, minta solusi, berikanlah. Yang ketiga, wa wajadaka ailan, kamu dulunya miskin, maka solusinya sekarang supaya kamu bahagia adalah di akhir ayat, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, dan terhadap nikmat yang Allah berikan kepadamu ceritakanlah. Sedang jemaah rahimakumullah. Jadi begini, kalau satu hari Anda dituduh melakukan sesuatu kejahatan padahal Anda tidak melakukannya, enggak usah sedih, enggak usah terbebani. Harusnya Anda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dituduh. Kenapa? Karena ketika kita dituduh melakukan kejahatan padahal kita tidak melakukannya, ini berarti Allah sedang menyibukkan dia, orang itu, tentang sesuatu yang kita tidak melakukannya. Dia pusing sendiri dan kita tidak sibuk dengan itu. Jalan saja dengan program kebaikan yang sudah kita lakukan. Orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah di semua situasi, tidak terbebani jiwanya. Dia selalu dalam kondisi ketenangan. Demi Allah, satu saat nanti Anda akan faham. Kalau ketika kita dalam kesusahan, kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah dan mengatakan Alhamdulillah, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa yang kita lakukan itu. Atau yang kedua, ketika kita tertimpa musibah lalu kita bilang Alhamdulillah, itu berarti Allah sedang menguji kita. Jadi ada 2 kebaikan. Pokoknya hadapi selalu dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Karena pasti ada dua kebaikan yang kita peroleh dari situ. Nah sekarang, sidang jemaah rahimakumullah, saya kembali lagi, maka puncak keberhasilan hidup itu bukan pada happiness, tetapi pada ar-ridha. Itulah makanya di dalam surah Al-Duha, pemberian tertinggi Allah kepada Muhammad SAW dalam kehidupan keduniaannya adalah wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apa itu ridha? Singkatnya begini, ridha itu adalah ketika kita menginginkan sesuatu yang sesuai dengan keinginannya Allah Subhanahu wa taala. Atau kita berusaha untuk menyetarakan antara kehendak keinginan Allah dengan keinginan kita. Jadi apa yang kita cari di dunia ini bukan harus selalu yang kita inginkan. Misalnya kalau bahasa keseharian barangkali jangan bilang suka-suka gue gitu. Tapi sekarang dibalik, suka-suka Allah lah pokoknya. Orang-orang yang menjalani hidup dengan pola seperti ini, insya Allah dia akan sampai pada puncak kemuliaan hidupnya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Lihat, al-usr, kesulitan, itu disebutkan dalam bentuk alif lam. Fa inna ma'al usri. Alif lam di sini, inna ma'al usri, pakai alif lam juga, menunjukkan bahwa jenis kesulitan itu cuma satu. Sementara yusran, kemudahan, tidak pakai alif lam, dibiarkan itu nakirah dalam bahasa tafsir. Ini artinya, kalau kamu menghadapi satu kesulitan, Allah sudah siapkan dua kemudahan. Dan Anda yang sudah berjalan di atas jalan kebenaran, percayalah, Anda pasti akan berhadapan dengan lawan yang tidak suka pada Anda dulu. Itu biasanya dalam menjalani hidup. Sekarang Anda punya keyakinan dan ada kebenaran yang Anda yakini, Anda jalani. Pasti Anda akan berhadapan dulu dengan orang yang tidak suka. Jalan terus. Karena akan ada dua pendukung yang akan mendukung Anda. Pertama, the honest, orang-orang jujur. Apapun agamanya, apapun keyakinannya. Kalau melihat Anda benar, dia akan support Anda. Kalau Anda jalan terus bersama orang-orang jujur pada kebenaran, Anda tabrak saja semua kesalahan-kesalahan dengan semua risiko, Anda akan mendapatkan satu pendukung lagi, the heroic. Join you. Orang-orang yang berjiwa pahlawan, Anda kenal atau tidak, dia akan berjuang bersama Anda dalam barisan Anda. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Caranya bagaimana untuk bisa seperti itu? Fa idza faragta fansab. Isi kegiatan dengan hal-hal yang positif, tetapi puncak yang paling bagus, wa ila rabbika farghab. Kegiatan itu ditujukan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan mudah-mudahan sahabat semua yang ada di sini orang-orang yang mendapatkan ridhonya Allah, orang-orang yang obsesinya menginginkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Hidup ini kalau ingin jadi orang terhormat kapan saja, di mana saja, jadi orang bertakwalah. Berbekal takwa saja insyaallah selamat. Kesimpulan materi khutbah Jumat. Jadi happiness, kata kuncinya satu. Keinginan. Anda akan bahagia kalau apa yang Anda inginkan tercapai. Tapi saya tahu kapan Anda pada puncak kebahagiaan adalah ketika apa yang Anda peroleh melebihi dari apa yang Anda inginkan. Yang bisa memberikan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa mendapatkan happiness setinggi itu adalah orang-orang yang selalu mencari ridhonya Allah. Bukan suka-suka gue, tapi suka-suka Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mau lebih tinggi lagi, kondisi well-being. Well-being itu kalau gambaran Islam, pertama, kalau dia punya ilmu
dia semakin tawadhu di hadapan orang lain. Jadi kondisi orang itu well-being, kondisi hidupnya itu bagus banget gitu ya. Dengan ilmunya dia semakin tawadhu. Yang kedua, dengan hartanya dia semakin dermawan dan lebih sering silaturahim. Karena penyakit orang berharta ini semakin sibuk, lebih senang berjumpa dengan kolega-kolega bisnisnya ketimbang keluarga-keluarganya. Itu nggak bahagia sebetulnya. Orang seperti itu selalu tertuduh pelit oleh keluarga besarnya, dan keluarga besarnya biasanya enggan datang ke rumah orang kaya seperti itu. Dia tidak pada kondisi well-being. Yang ketiga, kalau dia populer misalnya, dia semakin memasyarakat, dia semakin dekat dengan orang banyak. Tapi yang paling penting kondisi well-being itu, dia takut sama amalnya sendiri, takut ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia nggak berani riya. Semakin tinggi ibadahnya, semakin banyak amalnya, dia semakin takut kepada Allah, takut tidak diterima, sehingga dia terus perbaiki amalnya. Ini kondisi orang well-being dalam pandangan agama secara ringkas pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita tidak keliru menjalaninya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wa 'alas sahabati ajma'in Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'alas sahabati ajma'in wa 'alat tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami. Ampunkan dosa-dosa kami. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Maafkan khilaf dan salah kami. Ampunkan kekeliruan kami ya Allah. Khilaf-khilaf kami. Ampunkan dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangi dan cintai keduanya setulus sayangi dan cintai kami sejak kecil. Ampunkan dosa anak-anak kami. Separuh kesalahan anak kami adalah kesalahan kami orang tuanya. Ampuni dosa istri kami. Bahagiakan kami dalam rumah tangga kami ya Allah. Jadikanlah kami pemimpin keluarga yang bertakwa di dalam rumah tangga kami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, tolong kami agar kami jadikan rumah tangga kami adalah surga kami di dunia, agar kami dapatkan surgamu di akhirat kelak. Ya Allah, jadikan kami ayah yang amanah. Jangan biarkan kami menjadi ayah yang gagal di hadapan anak kami, menjadi ayah yang gagal di hadapan istri kami. Ya Allah, pandaikan kami untuk menempatkan diri sebagai seorang pemimpin di dalam rumah tangga kami. Ya Allah, berikan bening hati di dalam hati kami, agar kami tebarkan kasih sayang dan kebersamaan. Berikan kekuatan kepada kami untuk beramar ma'ruf nahi mungkar terhadap saudara kami, karena cinta kami karena Allah kepada mereka. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, jadikanlah tempat kami bekerja ini jembatan kami menuju surgamu. Jangan sampai waktu ini kami habiskan bekerja di sebuah tempat bekerja dan pekerjaan kami menjadi jembatan kami menuju neraka kami. Na'udzubillah min dzalik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.